Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Monggo Pak, gorengannya sambil dimakan, jangan dilihatin aja. Takut jenengan pulang basi nanti. Monggo kopinya sambil diminum, gorengannya sambil dimakan. Tadi saya duduk kok gak ada yang makan ini. Takutnya gak doyan jenengan. Monggo sambil dimakan sambil diminum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadratal muhtaramin al-afadil, yang saya hormati dan yang sangat saya muliakan, segenap para asatidz, wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Salafi An-Nur. Ada Akhi Ali Zainal Abidin yang malam ini berhalangan hadir karena sedang ada di Pasuruan, dan juga ada Akhi Al-Ustadz Abdullah Faqih, dan juga ada adik saya tapi rasa kakak, Pak. Ini Ustadz Ahmad Wes yang dikenal dengan Ustadz Amak ini. Banyak orang ngira kakak saya. Jadi dari 100 orang yang ditanya, 99 orang mengatakan kakak saya, 1 orang baru mengatakan adik saya. Berarti mendekati ijma', mendekati kesepakatan. Kemudian juga segenap para dewan asatidz, ada Al-Ustadz Wahyudi LC, beliau alumni Mesir, dan juga ada Al-Ustadz Ahmad Sofi, Al-Ustadz Ahmad Febri, Al-Ustadz Muhammad Sofiullah, dan juga yang saya hormati segenap para wali santri dan para tamu undangan yang hadir pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran jenengan semuanya. Ini para hadirin acara haflah kecil-kecilan karena baru tahun ketiga. Sebenarnya haflah pertama itu sudah ada, cuman saya mau ngundang banyak orang, malu saya para hadirin. Kenapa? Karena santrinya baru 5. Awal haflah itu santri baru 5. Yang pertama datang santri 3 dulu, dan itu semuanya dari Palu, Sulawesi. Baru kemudian 2 bulan berikutnya ada dari Tongas, kemudian ada dari Probolinggo kota. Akhirnya genap 5 dan dilaksanakan haflah perdana. Kemudian haflah yang kedua santri kurang lebih baru 13. Dan alhamdulillah ini haflah yang ketiga terlaksana, jumlah santri sekarang 23. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya kami setiap tahun untuk Pondok Putra, karena lokasi yang belum memenuhi, maka kita hanya terima 10 santri dalam setiap tahun. Dan ini pun saya mikir-mikir lagi para hadirin, kalau nanti 2 tahun lagi tempatnya sudah gak muat, karena hanya ada satu kamar, Mas Ian. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan bisa membangun lagi atau membeli tanah, memperluas Pondok Putra. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita malam hari ini bisa menghadiri acara haflah. Saya insyaallah enggak bakal ceramah panjang-panjang karena sudah saya konsep dari awal, sekiranya sebelum jam 10 udah selesai acaranya. Alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa hadir acara haflah yang ketiga. Judul haflahnya Haflatu Ikhtitamid Durus wa Takrimit Tullab Al-Mutafawwiqin bi Ma'hadi Salafiyah An-Nur lil Banin. Haflah penutupan hataman kitab dan penghargaan santri berprestasi Pondok Pesantren Putra Salafiyah An-Nur. Artinya pada saat malam hari ini nanti kita tahu siapa santri yang berprestasi. Dan ini kami buat acara semacam ini untuk apa? Untuk memberikan motivasi kepada teman-teman santri, kepada anak-anak santri agar makin semangat belajar. Nanti yang belum mendapatkan prestasi pada tahun ini, pada tahun berikutnya agar punya himmah, punya kemauan kuat untuk makin berprestasi. Dan juga ini nanti menjadi pelecut semangat para wali santri. Alhamdulillah anak saya bisa berprestasi.
Artinya menjadikan wali santri yang memondokkan anak ini enggak sia-sia para hadirin. Karena mondokin anak itu juga perlu biaya. Maka mudah-mudahan biaya yang dikeluarkan itu diganti oleh Allah berlipat-lipat. Amin Allahumma amin. Tapi kepada wali santri, baik yang anaknya mondok di sini ataupun mondok di tempat lain, yang penting mondokin anak itu jenengan aman insyaallah. Kenapa? Karena orang yang mondokin anak itu dapat jaminan 2 rizki dari Allah. Loh kok bisa Ustaz dapat jaminan 2 rizki? Karena disebutkan dalam athar, innallaha takaffala li talibil ilmi birizqih. Allah itu menanggung santri dengan rizkinya. Nah, kemudian Imamul Haddad mengatakan yang dimaksud Allah menanggung rizkinya santri ini adalah rizki khusus setelah rizki umum. Karena dalam Al-Quran disebutkan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang hidup di muka bumi kecuali dapat rizki dari Allah. Nah, ini rizki umum para hadirin. Pasti semua yang hidup dapat rizki. Nah, kemudian ada jaminan khusus kalau santri dapat rizki lagi. Nah, sekarang yang nangani santri adalah wali santri, yang biayai santri adalah wali santri. Maka insya Allah kalau jenengan betul-betul mantap, rizki jenengan makin bertambah. Maka mudah-mudahan kita doakan para wali santri dan semua orang-orang yang hadir di sini, semua yang hadir di sini Allah mudahkan rizkinya. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala, kami mendidik para santri, tujuan kami pengen generasi-generasi berikutnya adalah generasi yang betul-betul faham ilmu agama, terlebih bisa menjadi ulama yang menjadi panutan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jenengan para wali santri juga para hadirin semuanya harus punya himmah, harus punya kemauan, keinginan, punya cita-cita sekiranya anak saya jadi ulama. Harus punya cita-cita seperti itu para hadirin. Jadi kalau yang penting anak saya mondok, yang penting gak di rumah. Nah, kalau seperti ini berarti malas mendidik, dibuang ke pondok. Harus punya cita-cita sekiranya anak saya di pondok belajar serius dan bisa menjadi para ulama. Karena Imam Syafi'i pernah mengatakan begini para hadirin, ajibtu min usratin laisa fihim man yakunu minal ulama. Kata Imam Syafi'i, aku ini heran ketika melihat satu keluarga tidak ada satupun yang jadi ulama. Ini Imam Syafi'i yang mengatakan para hadirin. Maka paling tidak kalau generasi ayahnya nggak bisa jadi ulama, paling tidak anaknya jadi ulama. Kalau anaknya nggak bisa jadi ulama, paling tidak cucunya jadi ulama. Kalau jenengan punya anak 10 nggak bisa jadi ulama, paling tidak ada 1 yang jadi ulama. Apalagi kalau punya anak 10 semuanya jadi ulama. Ini Masya Allah hebat para hadirin. Maka dari itu harus punya cita-cita sekiranya 1 atau semuanya dari anak-anak jenengan Allah jadikan sebagai ulama. Al-Imamul Ghazali itu ayahnya bukan ulama para hadirin. Imam Ghazali siapa yang tidak kenal Imam Ghazali? Ayahnya bukan ulama, tapi cita-citanya tinggi, pengen punya anak jadi orang alim, pengen punya anak jadi ulama. Maka beliau senang hadir di majelisnya para ulama. Dan setiap kali melihat para ulama berdoa, ya Allah semoga engkau jadikan anak saya menjadi orang alim. Akhirnya keluar anaknya namanya Imam Muhammad Al-Ghazali jadi ulama. Kemudian Ghazali punya adik juga Imam Ahmad Al-Ghazali juga jadi ulama. Maka dari itu jenengan usahakan punya cita-cita mondokin anak, jangan yang penting mondok, tapi sekiranya anak saya bisa jadi orang alim, sekiranya anak saya betul-betul bisa menjadi ulama yang menjadi panutannya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala, santri-santri di sini mulai pagi sampai malam itu terjadwal kegiatannya. Kita bangunkan para santri ini mulai qoblas subuh. Sebelum subuh udah dibangunin. Mulai jam 3 atau paling telat setengah 4, setengah jam atau 40 menit qoblas subuh, sebelum subuh udah kami bangunkan. Ngapain dibangunkan? Diajak untuk qiyamul lail, diajak untuk sholat tahajud, kemudian diajak sholat subuh berjamaah, kemudian zikir bersama.
Nanti sampai jam setengah 6, kemudian kegiatan belajar sampai jam 10. Sampai malam diatur semuanya para hadirin. Ya macam-macam namanya santri. Ada yang dibangunin sekali langsung bangun. Ada yang dibangunin 3 kali masih merem. Ya banyak macam-macam santri. Tapi itu lika-liku kami sebagai pendidik, maka harus kami siap mendidik. Ada yang langsung bangun, alhamdulillah. Ada yang berkali-kali dibangunin masih delewer saja, ada. Tapi juga kami sabar untuk bangunkan para santri. Maka saya nasihatkan kepada santri, jangan sampai belajar ini dijadikan sebagai apa? Sebagai alasan untuk sumpek. Dijadikan alasan dikit-dikit sakit ndak belajar. Maka santri-santri ini kalau misalkan wali santri dengar anaknya, Pak sakit pengen pulang, dicek dulu para hadirin. Anak saya sakit beneran apa karena takut hafalan? Anak saya sakit beneran apa takut qiyamul lail dibangunin sebelum subuh? Maka apa? Dicek dulu, jangan langsung percaya. Karena apa? Kadang-kadang ada yang sakit waktunya jam sekolah. Nanti selesai waktunya jam sekolah kok bisa langsung sembuh. Nah maka apa? Ini para hadirin wali santri apa? Kalau melihat anaknya sakit perlu dicek dulu. Karena apa? Kalau betul-betul sakit izin, pasti kami izinkan untuk pulang. Maka kalau sakit ini, kalau zaman dulu para hadirin, zamannya para salafun saleh, ada orang ngeluh kepada Imam Haddad. Imam Haddad ini ulama besar. Ya Imam, saya ini rizki saya sumpek, rizki saya sempit. Ya ada lagi Imam Sya'rani ngeluh kepada gurunya, kepala saya pusing. Apa jawaban para ulama ketika dicurhati muridnya kalau kepalanya pusing? Dan dicurhati oleh muridnya kalau duitnya sedikit. Maka gurunya solusinya cuma satu, belajar yang mempeng, belajar yang serius. Imam Haddad ketika ada orang curhat kepada beliau, ishtaka qillatar rizki. Apa kata Imam Haddad? Ahmil kitabak watlubil ilm. Udah sekarang bawa kitabmu dan belajarlah. Akhirnya apa? Dinasehati bukan dikasih duit, bukan dikasih kerjaan, disuruh bawa kitabnya dan belajar, nurut kepada kiainya, kepada habibnya. Akhirnya rizkinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Sya'rani, ini khusus para santri. Imam Sya'rani ini pernah pusing karena banyak hafalan. Jadi bukan hanya santri zaman sekarang saja yang pusing karena banyak hafalan. Imam Sya'rani ini wali min auliyaillah, punya muallafat banyak sekali. Pernah beliau ini asabahu sudaun fi ra'sih bisa babi takrari mahfudhatih, karena banyak mengulang-ulang hafalan sampai kepalanya pusing para hadirin. Akhirnya beliau apa? Curhat kepada gurunya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ini beliau ulama besar, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Apa kata gurunya? Iqra'il ilm, baca kitabmu. Tadi curhatnya sumpek karena banyak hafalan, malah disuruh baca kitab. Wanwi bihil istishfa, dan niatkan sebagai obat. Yahsul lakas syifa, maka insya Allah Allah sembuhkan penyakitmu. Nah ini apa? Ulama zaman dulu kalau dicurhatin murid, saya sakit Ustaz, banyak hafalan, tambahin hafalanmu. Ustaz, saya sumpek Ustaz, banyak hafalan, tambahin hafalanmu. Kalau santri sini Pak, santri An-Nur misalkan ada curhat, Ustaz saya sumpek hafalan banyak, tambahin hafalanmu. Ustaz saya pulang aja Ustaz. Saya pulang aja Ustaz. Nah kalau zaman dulu enggak, curhat malah sumpek karena banyak hafalan, tambahin hafalanmu, niatkan ngilangin sumpek. Tambahin hafalanmu, niatkan ngilangin pusing. Dan betul-betul Pak, setelah hafalannya ditambah, pusingnya hilang para hadirin. Pusingnya hilang. Kalau zaman sekarang kan anak-anak muda enggak. Kalau lagi sumpek bukan datang ke majelis ilmu, kalau lagi sumpek update status. Kalau zaman sekarang lagi sumpek update status, ubur-ubur ikan lele, lagi sumpek le. Kalau zaman sekarang gitu, sumpek dikit update status, sumpek dikit update status. Akhirnya apa? Semua orang yang baca statusnya tahu kalau dia sedang ada masalah. Padahal masalah itu para hadirin tidak boleh disebar-sebarkan. Masalah kalau ada masalah disimpan aja, jangan disebarkan ke sana ke sini. Apalagi urusan ekonomi.
nggak punya duit, curhat sana curhat sini, ya duitnya nggak datang para hadirin. Maka apa, Nabi itu pernah ngasih resep, kalau terjadi kesulitan ekonomi jangan curhat kepada orang, tapi curhatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu santri-santri di sini kita didik untuk menghafal, kita didik untuk belajar. Tujuan kami bukan untuk mempersulit anak-anak jenengan para hadirin, tapi tujuan kami pengen anak-anak jenengan menjadi orang yang alim, pengen anak-anak jenengan menjadi orang yang ahli ibadah, pengen anak-anak jenengan bisa menjadi panutan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita doakan mudah-mudahan semua santri yang belajar di pondok pesantren An-Nur ini Allah jadikan ilmunya ilmu yang manfaat, ilmunya ilmu yang barokah, dan ilmunya menjadi ilmu yang betul-betul bisa membahagiakan kepada kedua orang tuanya. Dan mudah-mudahan semua wali santri Allah mudahkan rizkinya, Allah lancarkan segala urusannya, dan Allah kabulkan semua hajat-hajatnya. Dan yang semua yang hadir di sini mudah-mudahan urusannya dimudahkan oleh Allah, hajatnya dikabulkan oleh Allah, dan anak keturunannya Allah jadikan anak yang saleh salihah. Amin Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.